Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Riau jurusan Agribisnis angkatan 2021. Di sini kami ingin melakukan prapenyuluhan pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih belajar. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jian Samira Kristania. Saya Anissa Jafawani. Saya Sarah Dipa. Saya juga Pratama. Saya Haidar Labib. Baiklah, sebelum itu kami ingin memberikan bersyukur terlebih dahulu. Sampai. Pada halaman pertama bisa dilihat kami ingin memberitahukan seputar pupuk organik iurin sapi. Di mana pupuk organik iurin sapi ini dia memiliki kelebihan. Salah satunya itu dia mempunyai kandungan senyawa seperti nitrogen, fosfor, kalium dan juga air lebih banyak apabila dibandingkan dengan kotoran sapi yang padat. Nah, dia itu mempunyai kandungan zat perangsang tumbuh yang dapat digunakan sebagai zat pengatur tumbuh atau yang kita ketahui sebagai ZPT pada tanaman dan mempunyai bau khas urin ternak. Bau khas ini dapat mencegah datangnya berbagai hama tanaman. Jadi pupuk organik cair atau POC ini dari urin sapi memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pupuk cair bagi tanaman, sebagai zat pengatur tumbuh tanaman, dan juga sebagai pestisida nabati. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Jafawani. Baik, mungkin yang saya ketahui dari kelompok di bidang pertanian ya Pak ya? Peternakan juga ya. Berarti bapak-bapak atau ibu di sini sudah ibaratnya sudah paham lah betul cara membuat pupuk kompos dari kotoran sapi mungkin gitu. Tapi kami sedikit menjelaskan di sini cara pembuatan pupuk cair organik, di mana di sini memanfaatkan urin dari sapi itu sendiri ya. Jadi untuk alat dan bahannya, yang pertama itu urin sapi. Di sini dijelaskan komposisinya 100 liter dan diusahakan urin sapi itu sudah bersih dari kotoran seperti misalnya bekas pakan atau kotoran padat atau sejenis kotoran yang diambil saat urin sapi ini diperoleh gitu ya. Iya Pak. Terus yang kedua bahannya adalah bioaktivator. Kenapa menggunakan gula merah? Jadi yang saya ketahui, yang saya baca juga, gula merah ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman dan memperbaiki kesuburan dari tanah itu sendiri. Selanjutnya air kelapa. Di sini komposisinya 20 liter. Kenapa menggunakan air kelapa? Karena dalam air kelapa itu ada auksin, di mana dia zat pengatur tumbuh yang mana digunakan untuk menyuburkan tanaman juga. Kalau untuk air kelapanya, kelapa tua atau yang lebih muda, apa sama aja? Kan ada yang kayak gede kan, yang dikumpulkan kan air kelapanya kan dari warna ini. Kelapa apa yang muda? Kelapa muda yang biasa dijual. Maksudnya air kelapa yang udah tua, yang kayak untuk dikukur itu kan ketika untuk apa emang kelapa yang masih muda? Kayak kita di kelapa muda itu kan atau sama aja itu ada kelapa ini mungkin maksudnya gini, kelapa yang udah spesial lah, kelapa ini nggak apa-apa mah air itu Kandungan air yang dari itu Pak Den, air yang kelapa parut itu. Bukan yang kelapa muda. Kelapa muda kan tuh yang kalau ini tuh yang karena nutrisinya yang dari kelapa yang parut itu ya kan. kelapa tua itu. Kayak ya Yang betul. kelapa yang Boleh dikasih. yang tua kan? Iya, Yang tua. yang tua. Kayak kelapa muda kan beda. Nah, untuk proses pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya Yoga. Nah baik Pak, dari sini juga di dalam brosur ini juga terdapat cara pembuatan pupuk organik cairnya yang berasal dari urin sapi. Yang pertama, kita siapkan tong yang kapasitas tong tersebut 100 liter untuk tempat fermentasinya. Yang kedua itu kita masukkan tetes atau gula merah tadi sejumlah 1 liter ke dalam tong. Yang kemudian masukkan bioaktivator yang seperti M4 tadi sejumlah 0,5 liter ke dalam tong. Yang keempat, masukkan air kelapa ke dalam tong, kemudian diaduk sampai menyatu dengan yang M4 sama
tetes gula merah tadi. Oke, M4 itu pertanian. Untuk peternakan. Nah, Ada ya. perikanan. Dia dua macam Ya. tuh. Yang warna kuning itu di sini. Ada yang warna kuning. Coklat. Apa tuh? Coklat warna Kuning ke coklat. M4 itu coklat ya. Untuk peternakan. Ya. Ya, kalau yang warna apa itu kan untuk perikanan. Perikanan. Dia dua macam ya dengan tangan itu. Oke. Ya. Empat. M4. Oh, EM. Dia dua macam tuh. Jadi Yang peternakan. Yang untuk peternakan. oke. Yang selanjutnya itu kita masukkan urin sapi tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk agar merata juga Pak. Ya. Kandungannya itu biar merata juga. Terus yang keenam barulah ditutup tongnya agar fermentasi berjalan secara sempurna atau secara aerob. Untuk dilihat hasilnya. Nah, jika sudah jadi tadi, kita kemas lagi ke dalam dirigen plastik sesuai pemasarannya itu Pak. Atau misalnya untuk kita gunakan sendiri, juga kita botol aqua bekas itu bisa Pak. Barulah yang kesembilan itu pupuk organik cair siap digunakan untuk menyemprotkan tanaman. Dosisnya itu 1 sampai 12 air itu sekitar 250 ml dimasukkan ke dalam tangki knapsack sprayer 14 liter Pak. Terus barulah penyemprotan dilakukan sesuai dengan anjuran pada dinas pertanian biasanya, yaitu sebelum jam 9 pagi dan sore setelah jam 3 sore. Karena di jam 1 sampai jam 2 kan cuaca juga kadang ekstrim Pak, takutnya malah tanamannya tidak tumbuh subur. Baiklah, di sini saya mau memberitahu alasan kami mengambil judul pupuk organik urin sapi ini kepada para bapak dan ibu, karena dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa urin sapi memiliki kandungan unsur kimia yang lebih banyak daripada kotoran sapi padat. Kandungan nitrogen pada urin sapi sekitar 1% lebih tinggi daripada kotoran padat yang hanya 0,4%. Kandungan fosfor urin sapi sekitar 0,5%. Ini lebih tinggi daripada kotoran padat yang hanya 0,2%. Kandungan K pada urin sapi jauh lebih tinggi daripada kotoran padat. Pada urin sapi sekitar 1,5%, sedangkan pada kotoran padat hanya 0,1%. Tetapi pada urin sapi kadar airnya lebih banyak daripada kandungan amoniak. Lebih banyak, dan kandungan amoniaknya sangat tinggi yang harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan pada tanaman. Apabila kandungan amoniak ini masih tinggi, maka tidak bisa digunakan sebagai pupuk. Jika diaplikasikan pada tanaman, hasilnya bukan menyuburkan, tetapi malah membunuh tanaman tersebut. Nah, untuk menghilangkan amonia itu kan kita kan dulu tidak tahu nih petani ini apa yang kita lakukan gitu. Nah, amonia ini mengakibatkan sebuah itu rusak atau mati atau gimana. Kita kena menjelaskan itu. Di dalam kegiatan kita lagi proses pembuatan tadi itu Pak, kan kita fermentasi itu Pak. Di dalam fermentasi tersebut Pak, yang amonia itu dapat dihilangkan Pak dengan cara difermentasi atau di metode air Dengan campuran-campuran kayak kelapa sama molases dan difermentasi bisa hilang gimana? Ini satu. Ini kan ada komposisinya itu gula merah 1 liter. Sementara kan kalau kita beli gula merah gede, gula merah per kilo. Molases itu. Tetes atau gula merah. Iya, molases. Berarti enggak bukan gula merah yang 2000. yang melesi kita beli di apa? Ya kayak Mas Puri untuk minuman. Berarti yang cairnya berarti gula. Ya kalau orang nggak tahu berarti kayak Umi kan nanya berarti kan. Molases. Kurang spesifik kali ini. Makanya. Molases. Jadi kalau apa dia ada molases gitu. Kalau nggak di situ nanti kan Nah, di kapasan apa molases.
kita memulai sesi diskusi yang kita tinggal. Ralat sedikit Bapak dan Ibu. Baiklah, sesi selanjutnya kami akan menampilkan beberapa video mengenai materi yang kami sampaikan. Tapi sebelum ini sudah dipraktekkan dulu. Nah, sudah pernah dipraktekkan? Belum? Masih teori baru ya. Teori ya? Kalau masih teori. Berarti nanti besok datang ke sini harus kita Ya, kami tidak tahu juga. Ini kami tidak tahu juga. Yang mau orang lain. Enggak, kalau saya lebih mendalam kan dia ngasih teori ke kita. Nanti setelah itu kan kebetulan ada sapinya di sini, dia langsung praktek lagi ke sini. Nah, nanti baru orang Dan sebenarnya bukan semester ini dia yang mengerjakan ya. TUC teman-teman ya, ini kita mempunyai bahan yang tentu tidak asing lagi untuk para peternak. Untuk yang tidak mempunyai ternak mungkin ya bisa mendapatkannya dari membeli ya atau memanfaatkan mungkin oleh peternak itu dibuat. Karena ini adalah urin sapi teman-teman. Terus ada urin sapi ini hanya dibiarkan saja mengalir ke tempat pembuangan ini seperti itu oleh para peternak itu sendiri teman-teman. Oleh karena itu di sini daripada dibuang kita akan memanfaatkannya sebagai bahan baku untuk membuat pupuk organik cair. Selain urin sapi, teman-teman juga bisa menggunakan seperti urin kambing, urin kelinci, dan urin ternak yang lain. Mungkin kurang, makanya kita menggunakan urin ternak saja, ya, seperti urin kelinci, urin kambing, dan juga urin sapi seperti ini. Akan tapi teman-teman, urin ini harus kita olah dulu atau kita fermentasi dulu untuk menghilangkan bakteri jahat yang ada pada urin ini sendiri. Karena tanpa kita fermentasi, mungkin nanti kandungan yang ada ini tidak akan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak patogen yang ada di dalam urin ini, sehingga nanti ketika kita siramkan untuk tanaman itu campak terus yang akan membahayakan pada tanaman kita itu sendiri karena banyak patogen di dalamnya teman-teman. Karena itu kita akan fermentasi. Oke, pertama kita siapkan wadah fermentasinya buat jadikan teman-teman. Atau bisa menggunakan wadah yang lainnya, yang penting ada tutupnya teman-teman. Namun saya sarankan teman-teman menggunakan jadikan agar nanti lebih praktis dan kemungkinan terkontaminasi oleh bakteri lain itu sangat sedikit jika kita menggunakan jadikan seperti ini. Kemudian tutupnya kita lubangi seperti ini, bisa kita lubangi. Kemudian kita masukkan selang, ya. Teman-teman bisa menggunakan selang